Tampak sedikit saya marah, karena saya merasa ini saya, bukan kamu. Apa-apa kan harus saya, bukan kamu. Katanya kamu mau sakti, pengen punya ilmu pelet. Seakan-akan penentuannya itu harus dari kita. Pertanyaannya justru di mana faktor Tuhannya ya? Saya yakin kamu akan punya ilmu pelet yang tidak ada tandingannya. Saya butuh usaha untuk naik 2 level supaya saya bisa berada di level yang lebih tinggi daripada level sebelumnya. Kehidupan kita kan seperti itu ya sahabat. Kita berusaha untuk selalu hidup lebih baik dari sebelumnya. Nah, tapi kadang-kadang ada kenyataan hidup yang tidak bisa kita pungkiri, yaitu bicara mengenai kenyataan tidak berjalan beriringan dengan perasaan. Perasaan kita lebih baik dan lebih hebat dari orang lain. Tapi justru sebenarnya tanpa kita sadari ataupun sadar, itu kita lakukan karena untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Ya walaupun kita memang saudaraan, kalau aku cinta kamu, kamu cinta aku, ya udah kita jalan aja. Oke? Tapi Mas Edi kapan ke rumah ketemu ibu bapak? Ya sabarlah, kamu kan tahu sendiri. Kita tuh di posisi yang sulit gitu loh. Maksudnya keluarga juga susah nerima keberadaan kita yang saudaraan. Sebetulnya dia kalau manggil saya Bibi. Kalau dia ya karena keponakan kan kami panggilnya adik. Dia memang anaknya cucunya Budi. Ya kan kamu tahu kan keadaannya bagaimana gitu loh. Daripada nanti kita jadi permasalahan keluarga, ya lebih baik kan cari waktu yang tepat, cari cara yang pas untuk ngomong sama ibu bapak. Tapi kapan, Mas? Kami jatuh cinta, kami berlanjut terus. Ini loh Pak, Mas Diki, anaknya temannya Ibu yang waktu Ibu ceritain itu. Iya, boleh. Cakep, Ya. Pak. Mas Diki tinggal di mana? Cikarang, Pak. Oh, Cikarang. Loh, kamu mau kemana, Dok? Mau ke kampus, Bu. Lah, ada tamu ini. Ditemani dulu. Tapi aku harus buru-buru ke kampus, Bu. Terus piye? Mas Diki udah Ngobrol dateng. dulu sebentar sini. Enggak, Bu. Udah ya, Bu. Tunggu sebentar ini. Pak, Ana. Maaf ya, Mas Diki ya, sebentar. Kamu itu gimana sih? Orang ada tamu juga. Iya, aku nggak mau, Bu. Ibu udah susah-susah loh. Ngomong Mas Diki datang ke sini udah Tapi aku jauh-jauh. nggak mau dijodohin, Bu. Ibu ngerti, tapi ini yang terbaik buat kamu. Mas Diki itu pinter, masa depannya Dulu ono. sudah pegawai bank, ganteng, putih, tinggi. Istilahnya dari keturunan berada lah. Gimana sih kamu? Ibu udah pilih jodoh terbaik buat kamu. Tapi Ibu aku nggak mau ngerti. dijodohin, Bu. Ana, dengerin Ibu Kak. Kamu itu, Mas Diki itu orangnya baik tau nggak? Dia orang berada, pendidikannya tinggi. Kurang apa lagi? Hah? Pokoknya Ibu nggak mau sampai kamu deket-deketin si Edi itu. Mau Ibu samperin apa itu orang tuanya? Hah? Ana? Waktu itu ada anak dari temannya ibu yang mau melamar saya tetap tidak mau. Jadi badan kamu sakit dipukul ibu? Saya diajar ibu lihat nih seperti ini. Untuk mempertahankan apa yang komitmen saya. Ya gitu deh, kamu langsung aja ke rumah. Ngapain ke rumah? Ya kamu lamar aku. Kalau orang tua aku nggak setuju, ya udah kita kawin lari aja. Ush, ngawur kamu kawin lari. Apa yang terjadi ini sebenarnya peringatan buat kita. Kalau hubungan kita tuh nggak bener. Saya mengakhiri karena dia nggak begitu serius sama saya, tak lihat seperti itu. Kalau dia serius, dia datang melamar. Apapun risikonya, entah itu dibuang atau gimana oleh ibu, tindakan ibu yang lebih keras nggak masalah. Karena saya bercerita, saya diajar ibu itu habis satu sapu. Karena saya tetap mempertahankan dia. Setelah saya melihat dia menikah, sudahlah, saya juga harus move on, gitu pikiran saya. Aku seneng banget bisa kenalan sama kamu. Kamu itu benar-benar cewek idaman aku. Kamu pintar, wawasan luas, dan kamu cantik. Bisa kan aku lebih kenal dekat lagi sama kamu? Ya kalau kenalan aja sih ya nggak apa-apa. Tapi kalau buat sekarang kayaknya aku nggak bisa. Aku harus ngajar. Tapi next time kita bisa ngobrol bareng lagi kan? Ya aku sih nggak tahu ya. Jadwal aku kan padat. Saya nggak terlalu perlu cowok pikir saya seperti itu, ya kan? Apa ini cowok ini tidak punya apa-apa katanya gitu, karena saya kan orang nggak punya.
Tapi kan hati saya kan punya gitu. Tapi kita tak berjuang lah. Karena saya lihat ini berpotensi dalam hati saya. Ana, kamu mau kemana? Aku baru aja mau main ke kosan kamu. Aku mau pulang ke Pati. Tumben, kenapa? Aku kangen aja sama orang tuaku. Kalau gitu, aku boleh ikut ya? Sekalian aku minta kenalan sama orang tua kamu. Loh, ada urusan apa kamu sama orang tuaku? Ya, aku mau silaturahmi aja. Ya udah, terserah kalau berani. Akhirnya kami langsung pulang ke Pati. Kami naik motor sendiri-sendiri langsung pulang ke Pati. Temenmu, An? Iya Bu, saya baru kenal sama dia. Baru kenal, Pak, baru kenal. Jadi tujuannya kesini tuh mau apa Mas Robert ini? Saya kesini tujuan saya untuk melamar Ana. Saya pengen menjalin hubungan yang serius dengan Ana. Hah? Sembarangan aja kamu ya? Kamu tahu tata krama nggak? Kalau kamu mau kesini, bawa orang tua kamu. Kamu mau ngelamar ini datang sendiri. Kamu biasa sih, An? Katanya baru kenal. Ya aku juga nggak tahu Bu, dia ngikut. Itu saya lihat dia sangat luar biasa. Ya udah, saya beranikan diri mau memperkenalkan kepada orang tuanya. Waktu itu kita nggak ada pacaran. Udah. Kamu gimana sih? Jadi Mas Robert tuh kesini mau melamar putri saya. Iya, Pak. Ana. Oke, baik sebentar. Saya mau ngobrol sebentar sama putri saya ya. Ana, sini, Bapak mau ngomong. Jadi Mas Robert ini teman kamu? Iya Pak, baru kenal. Tapi dia pengen ikut kesini, aku juga bingung loh. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau Bapak lihat, dia orangnya baik. Dia berani mengutarakan keinginan hatinya. Terus bapak gini, tapi aku lihat dia orang serius, An. Dia laki-laki bertanggung jawab. Bapak melihat orang itu takut Tuhan. Kalau orang tahu Tuhan, kemanapun suami istri itu akan damai sukacita. 22 Desember 2003 kami memutuskan untuk menikah dengan Pak Robert Nadia. Mas, kamu gimana sih? Kok belum rapi? Aku udah rapi loh. Ya sabar dong, aku juga kan baru selesai mandi. Kalau kayak gini terus aku bisa telat. Nanti kalau gajiku dipotong, kita mau makan apa? Kan di sini aku yang cari uang. Ya udah, nanti aku langsung pakaian. Ya udah buru, aku tunggu. Apa sedikit saya marah. Karena saya merasa ini saya, bukan kamu. Apa-apa kan harus saya, bukan kamu. Dan rumah tangga kami sering berantem. Lama-lama saya juga merasa kok saya sombong banget ya. Kadang saya memang agak tinggi. Siapa sih lu? Kadang seperti itu. 2 bulan setelah kami menikah, kami pelepasan dan Bapak menyuruh, Pak Robert ini menyuruh pelepasan. Kemudian yang kamu lepaskanlah apa yang kamu punya. Saya tahu kamu punya pegangan. Cucu-cucunya yang datang ke tempat kakek kami dari keluarga ibu itu ditimbun kalau orang Jawa. Itu dari bumbunan, dari atas kepala sampai jidat itu ditiupin oleh kakek saya. Betul-betul pelepasan. Saya bisa merangkak ke tembok seperti harimau dan meraung luar biasa, dan saya itu muntah-muntah yang luar biasa yang saya rasakan, dan badan saya itu sakit semuanya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Ana supaya kuasa setan itu dilepaskan dalam dirinya. Dia bisa hidup damai, tenang, penuh dengan sukacita. Kemudian Pak ini yang melepaskan saya itu bilang bahwa saya punya suatu pegangan. Memang benar ada pegangan di tas saya. Bukan saya bawa waktu itu di rumah. Dia tahu ada 12 yang saya punya. Dan itu harus dibuang. Harus dari ibu. Yang ada dari ibu ini yang lebih kuat. Kemudian hati saya, ya baiklah. Kalau memang ikut Tuhan Yesus, harus ikut Tuhan Yesus. Itu seperti itu di firman Tuhan. Karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Hanya lewat dia kita bisa selamat. Itu yang dikatakan dalam firman. Kemudian saya mau melepaskan semuanya. Dan setelah saya melepaskan, Bapak juga melepaskan apa, tetap mengampunin saya karena saya agak sombong sedikit itu. Saya juga melepaskan semuanya. Barang yang saya buang, pegangan saya harus buang dengan kerendahan hati dan keikhlasan. Benar-benar saya buang. Setelah saya melepaskan apa yang saya punyai, istilahnya ajian, bantuan dari mbah saya, kakek saya merasakan sukacita yang luar biasa. Saya mulai menghormati suami.
ada kuasa Tuhan yang mengubah hatinya, yang mengubah karakternya, yang mengubah sifatnya. Kalau dulu sifatnya kan cueknya kan dia bahwa dia tuh orang hebat. Tapi ternyata di balik semuanya itu, ketika dia ada perubahan, dia perlepasan, bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, disitulah dia mulai menyadari bahwa saya ini tidak ada apa-apanya. Saya mulai menghormati suami, bahwa istri harus tunduk kepada suami dan suami akan mengasihi istri. Dan itu terbukti yang difirmankan Tuhan. Suami saya mulai menyayangi saya, mengasihi saya mulai mendengarkan apa yang suami katakan dan saya melakukannya, dan kami hidup damai, sejahtera dan sukacita. Saya baru menyadari bahwa saya harus melayani Tuhan lewat orang-orang yang terbuang, lewat orang-orang yang tidak diperhitungkan. Mulailah kami membuka satu pelayanan di rehabilitasi mental. Dia mulailah buka hati, mau merangkul anak-anak yang kami layani. Dia disitulah saya melihat suatu perubahan yang luar biasa. Kita melayani secara sosial, yaitu melayani orang-orang yang terbuang. Menjaga penampilan kita lebih baik, memastikan karir kita lebih baik, nggak ada salahnya. Tapi jikalau kita menjadi pribadi yang arogan kepada orang lain, kita merasa kita punya hak menguasai hak hidup orang lain, seakan-akan penentuannya itu harus dari kita. Pertanyaannya justru, di mana faktor Tuhannya ya? Mbah, kamu nanti berbaring di sini saja ya. Jin perempuan itu sebentar lagi datang. Setelah itu kalian berdua bisa melakukannya. Mbah, bisa nggak Mbah? Saya nggak usah gituan sama jinnya Mbah. Anak muda, katanya kamu mau sakti, pengen punya ilmu pelet. Hanya itu satu-satunya cara. Saya yakin kamu akan punya ilmu pelet yang tidak ada tandingannya. Sebentar lagi banyak cewek-cewek yang kamu dapatkan. Don, bangun Don, bangun Don. Kamu ngigo apa? Bang Jimmy, ini udah matang. Udah dari tadi. Makan Gi. Bentar. Halo, namanya siapa? Minta. Boleh minta nomor HP nggak? Nomor HP ya? Iya. Makasih ya. Mangsa baru. Don. Sudahlah, sadar. Kebiasaanmu, koleksi teman-teman cewek itu faedahnya apa? Orang ceweknya mau kok. Kamu pakai ilmu pelet baru ya? Udah nggak usah bohong. Sebenarnya aku udah tahu kalau kamu pakai gituan. Masa sih? Aku pernah lihat tanpa sengaja kamu jatuhin dompet dan barang-barang kamu itu berserakan. Ada bungkusan kecil semacam jimat gitu. Shh, ngomongnya jangan kencang-kencang. Aku kasih lihat ya. Jimatnya bagus banget. Saya punya 7 yang kayak gini. Mau coba nggak? Don, jimat kayak gini dosa tahu. Malah khotbah. Don, sekali-sekali coba deh kamu datang di acara ibadah kampus. Ibadah kampus? Apaan tuh?
Kalau bukan gara-gara sungkan sama si abang Jimmy kantin, gue nggak bakalan nih datang ke sini. Tapi ya mau gimana lagi, gue kan masih banyak utang di kantin. Jadi terpaksa gue turutin sarannya. Untungnya di sini ceweknya cakep-cakep. Siapa tahu gue dapat gebetan di sini. Hitung-hitung nambah koleksi. Wih, boleh juga tuh cewek. Ini dia nih sasaran gue. Hei, permainan keyboard kamu tadi bagus banget. Oh makasih. Kamu anak baru ya? Oh iya, kenalin. Aku Doni. Lia. Oke, aku harus pulang dulu ya. Sampai jumpa di Bada minggu depan ya. Bye-bye. Hei, tunggu. Gila, kenapa pelet gue nggak mempan ya? Aneh. Ah, ya udahlah, lain kali gue coba lagi. Gimana kalau kita nonton aja? Iya. Tapi kalau berdua nggak asik. Iya benar. Kalau gue ajak Mario deh, coba. Gue ajak Lia ya. Boleh. Boleh. Lia, sini. Sini. Bentar ya. Hey. Itu recommended-nya bagus buat kita. Oh ya? Bentar, ada telepon nih. Bentar ya. Halo? Kali ini aku harus bisa dapetin kamu cantik. Teman-teman sekalian, Tuhan tidak menghendaki penyembahan berhala dan sihir. Tuhan bisa memberkati apapun yang jadi permohonanmu. Oleh karena itu, lepaskan dirimu dari ikatan kuasa gelap. Hancurkan semua jimat-jimat milikmu. Jangan kamu lakukan itu. Kamu akan kehilangan kekuatanmu. Kamu tidak ada artinya tanpa itu. Tampangmu tidak keren. Tidak menarik perhatian cewek. Kamu berilmu pelet itu. Tidak. Aku tidak butuh ini. Hanya Tuhan yang bisa membuat aku menarik. Termasuk menarik di mata perempuan. Jangan! Kamu tidak saja akan kehilangan ilmu peletmu, tapi kamu akan kehilangan nyawamu kalau kamu membuang jimat-jimat itu. Tidak, aku tidak percaya. Kau iblis, kau pendusta. Duduk sini. Lagi baca apa? Ini, aku baru nemu di perpustakaan. Kamu suka juga sama psikologi modern? Baru nemu. Getin banget sih. Kalian berdua-duaan. Ini apa sih buku psikologi modern apa sih, kalian ganggu aja. Harus buat berdua ya? Cici, ada something ya. Apaan nih? Makasih ah. Untuk punya daya tarik, lelaki tidak harus pakai pelet.
Kalau dekat dengan Tuhan, otomatis dia bakal menarik. Siapapun bisa lengket. Ya syukur-syukur ada yang bisa jadi teman hidup. Dan itu pun bukan karena kepepet. Saya pernah jadi seseorang yang sahabat, pengennya tuh kelihatan bagus depan orang, tapi dengan cara saya gitu. Bukan saya tidak mengandalkan Tuhan, tapi tendensi mengandalkan Tuhan tuh ujung-ujungnya kalau pas lagi nggak ada jalan lagi baru ngandelin Tuhan. Contoh misalnya, udah sakit parah, nggak ada yang bisa lagi tolong, baru minta tolong sama Tuhan. Apalagi kalau didiagnosa nggak ada harapan lagi buat sembuh, wah itu cari Tuhan luar biasa. Usaha tersendat, udah bakalan bangkrut nih, baru cari Tuhan. Tapi kalau belum masa-masa itu, kita suka lupa bahwa kita dapat kerja itu bukan karena pengalaman kita saja atau skill kita saja. Tapi kalau bukan Tuhan yang bukakan jalan, Tuhan kasih kemurahan hati ke orang-orang ini, bagaimana kita bisa dapat kerja? Lalu bagaimana kita bisa mempertahankan rumah tangga? Itu semua karena campur tangan Tuhan. Jadi saya mengambil satu pelajaran bahwa kalau kita pada akhirnya ketika kita dalam situasi yang terpuruk mengandalkan Tuhan, minta tolong sama Tuhan, kenapa nggak dari awal saya melibatkan Tuhan? Kenapa nggak dari awal saya mengandalkan Tuhan? Betul, kita berusaha, saya setuju sahabat, kita harus kerja keras. Tapi kerja keras tanpa melibatkan Tuhan hanya akan melelahkan kehidupan kita sendiri. Dan itu menjauhkan kita semakin jauh dari Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, itu kan berarti kan sombong. Dalam kesempatan ini saya mau mengajak Anda sahabat, sesederhana ini, mari kita mendekat lagi sama Tuhan yuk. Kita berdoa sama-sama. Kita mau belajar mengandalkan Tuhan. Kita mau belajar mulai saat ini melibatkan Tuhan dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan kita. Mari sama-sama kita merendahkan hati kita di hadapan Dia yang besar dan maha tinggi. Hanya Dia yang layak ditinggikan. Biarlah kita semakin kecil di mata orang. Tetapi Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Ia akan memperbesar saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, sama berdoa bersama semua sahabat-sahabat yang saat ini datang kepada Tuhan. Mereka yang selama ini tanpa disadari sudah lebih mengandalkan apa yang dikatakan kemampuan saya, pengalaman saya. Oh, ini semua adalah karena kerja keras saya. Tetapi ketika melibatkan Tuhan saat kondisi sedang terpuruk dan tidak ada jalan keluar. Namun saat ini Tuhan, kami mau kembali mendekat kepada Tuhan Yesus. Ikuti kata-kata ini sahabatku. Tuhan Yesus, ini hatiku, aku mau mendekat kepadamu kembali. Aku mau mulai saat ini membuat satu komitmen yang baru. Dalam segala hal aku akan mengandalkan dan melibatkan Engkau Tuhan. Dan aku tidak perlu lagi harus menyombongkan, dan ampuni aku jika selama ini aku selalu ingin tampil lebih hebat dari yang lain. Sesungguhnya Engkaulah yang terhebat dari segalanya. Dan kalau Engkau ada di dalam diriku, maka bukan karena kekuatanku, tapi karena Roh-Mu ya Tuhan, yang membuatku mampu dan cakap untuk melakukan perkara-perkara besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Amin. Sahabat, saya merasa Anda yang tadi berdoa, wah saya ini baru pertama kali saya berdoa lalu saya spill nama Yesus. Bagaimana saya bisa merasakan sesuatu tapi saya sebenarnya belum kenal banget. Nah, Anda bisa hubungi Sahabat 24. Anda bisa ngobrol sama sahabat-sahabat baru Anda, nomornya ada di layar TV Anda dan juga ada di gadget Anda. Apa yang saya dapat? Nah, ini adalah bagian dari mereka yang menghubungi Sahabat 24 dan mereka mengalami progres dalam kehidupan mereka. Dari Elvina mengatakan begini, dia cerita kepada
Sahabat 24, seorang ibu. Ibu, saya mau kesaksian sedikit nih. Jadi saat saya kos di Sunter, hati saya hancur. Lalu saya telepon Solusi, minta saya didoakan, telepon Sahabat 24, supaya pemulihan keluarga terjadi. Supaya segala akar pahit, kebencian saya dengan mama itu diperdamaikan. Dan saat ini saya mau mengatakan bahwa keluarga saya sudah dipulihkan, hati saya yang keras, yang lebih dominan selama ini sudah dilembutkan, dan ini semua karena bantuan doa dari tim Sahabat 24. Puji Tuhan ya. Lalu kemudian juga ada dari Pak Berkat yang bersyukur karena istrinya sudah dapat pekerjaan dengan gaji mingguan yang bisa membantu perekonomian kami nih Pak. Ya puji Tuhan Pak. Ya tinggal ya memang saya belum dapat, tetapi sumber penghasilan saya memang belum cukup, tapi saya percaya Isa Al-Masih akan menolongku dengan bimbingan Roh Kudusnya. Saya mendapat sumber penghasilan, pasti, amin. Nah ini satu hal yang luar biasa. Gak mudah loh mulut kita ini mampu mengatakan berharap kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang mengalami kuasa kasih Tuhan. Juga ada lagi nih, Ade Marnatal Huta Barat. Berkat doa dari kakak Sahabat 24, sekarang saya sudah bekerja dan saya senang dengan pekerjaan saya saat ini. Dan mudah-mudahan Tuhan Yesus melimpahkan berkat-Nya dan saya diberikan karir yang bagus. Saya percaya Anda kalau sudah diberikan kesempatan itu daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah setengah-setengah kalau memberikan kesempatan. Amin. Sama seperti halnya kepada Anda sahabatku yang saat ini. Kesempatan yang sama juga berlaku bagi Anda ketika Anda menghubungi Sahabat 24. Terima kasih telah menyaksikan tayangan Solusi. Kami mengajak Anda untuk menjadi berkat bagi Indonesia dengan cara memuridkan generasi bersama CBN Indonesia. Caranya sangat mudah, dengan donasi melalui scan QR Code yang tertera di layar dan berikan kode 009 di akhir nominal donasi Anda. Tuhan memberkati. Terkadang di dalam hidup kita diperhadapkan pada ketakutan terbesar kita. Masalah datang silih berganti, dan kita harus menghadapi semua itu seorang diri. Seolah setiap permasalahan tidak memiliki jalan keluar. Saat itulah Anda butuh dukungan untuk mendapatkan semangat baru. Sahabat 24 hadir untuk Anda 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Kami ada untuk mendengarkan dan mendoakan setiap permasalahan Anda dengan sepenuh hati. Layaknya seorang sahabat, kami selalu siap melayani Anda. Hubungi kami di nomor berikut ini. Ya sahabat, kalau ada pernyataan begini, banyak sekali di hidup saya ini pertanyaan-pertanyaan dalam hidup saya belum terjawab. Memang kadang-kadang kita juga bingung juga ya, apa masih ada jawaban? Masih, yaitu kalau Anda klik www.jawaban.com. Kenapa saya optimis banget? Karena di situ nggak cuma isinya artikel-artikel yang menarik ya atau update terbaru, tapi juga kisah-kisah nyata yang dinyatakan oleh orang-orang mengalami Tuhan secara nyata. Dia bercerita, bahkan di sela-sela kesibukan Anda pun Anda tinggal klik link Sahabat 24, Anda cuma bilang tolong doakan saya lagi ada project ini, Anda langsung didoakan. Lalu jadwal tayangan yang akan membuat Anda semakin percaya diri bahwa kalau orang lain bisa kenapa saya nggak bisa. Nah jangan lupa follow sosmed kami dan juga klik di www.jawaban.com. Dan pastinya kebersamaan kita saya percaya akan membawa satu hasil, yaitu maksimal dalam kehidupan Anda. Tentu doa saya adalah Anda semakin menemukan potensi yang semakin maksimal. Sebab tidak ada yang bisa menghalangi kita, karena mulai sekarang kita tahu betul problem masalah boleh datang, tapi apapun masalahnya kan di dalam Tuhan pasti ada solusi. Sampai jumpa.